Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini saya Ida Aisyah bisa hadir kembali menyapa Anda di program SWB. Saatnya Wanita Simak di Hati. Ya pemirsa, bagian tubuh kita salah satunya kuku ini adalah bagian tubuh ya mungkin yang memang menunjang penampilan. Oleh karena itu tidak sedikit ya di antara masyarakat kita yang kemudian ada inisiatif memanjangkan kukunya ya, baik untuk kecantikan ataupun untuk alasan yang lainnya. Nah, sebetulnya pemirsa, bagaimana kuku yang panjang ini jika dilihat dari sudut pandang kesehatan? Nah, untuk itu kita akan berbincang ya mengenai kuku ini ya bersama narasumber kita dari BiHati, ada Dr. Khairul Hadi, spesialis kulit dan kelamin yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik, sehat ya. Dan senang sekali ya karena untuk pagi ini bisa hadir langsung di studio MTA TV ya untuk menyapa pemirsa. Dan ini dokter ya tentang kuku ini yang akan kita bahas hingga nanti menjelang pukul 11 ya, tentang memanjangkan kuku. Nah ini sebetulnya kalau kuku sendiri bisa dilihat ya dari keindahan, kemudian juga dari sisi kesehatan dan juga dari aturan agama. Nah kalau untuk mungkin dari sisi kesehatan terlebih dahulu, nah sebetulnya bagaimana, kan ada juga yang memang orang-orang tuh hobi memanjangkan kuku, entah lima-limanya atau bagian yang satu jari seperti itu. Ya, kalau soal kuku itu kan gini, itu sebetulnya kan bagian dari aksesoris ya Pak ya, aksesoris dan itu pilihan gitu ya. Kalau dari sisi penampilan, sisi estetikanya itu pilihan antara mau dipanjangkan atau dipendekkan, itu pilihan, artinya terserah gitu ya, terserah, yang penting kukunya kuat, terus sehat, tidak dan bagus, tentunya pasti akan dipelihara dengan kondisi yang panjang yang baik. Tapi ada juga orang yang punya kuku itu sifatnya rapuh, gitu, begitu panjang sedikit patah gitu ya. Jadi sebetulnya pilihan, tidak masalah antara mau panjang atau mau pendek, silahkan kan gitu ya. Yang penting bisa nyaman dan bisa dirawat sesuai keperluannya dan tidak mengganggu keinginannya masing-masing. Soal mengganggu dan tidak mengganggu itu soal kebiasaan saja saya rasa ya. Manakala sudah panjang dan terbiasa beradaptasi, saya rasa juga tidak masalah ya. Nah kalau dari sisi agama, pengetahuan saya tidak paham betul gitu ya. Tetapi kalau hadis Nabi kan disunahkan kalau setiap hari Jumat potong kuku kan gitu. Sepemahamannya saya begitu gitu ya. Jadi ya kalau memang nggak nyaman, merasa perlu dipendekkan ya dipotong, itu hanya sunnah itu ya berarti kalau Jumat baik motong kuku, selebihnya mungkin yang lebih paham boleh untuk mengoreksi kan gitu ya. Nah, ya pilihan kalau soal kuku mau dipanjangkan mau dipendekkan, pilihan. Kalau dari soal kebersihan ya konsekuensi memelihara kukuan harus menjaga kebersihannya gitu. Tapi kalau ada menjadi faktor menjadi tidak bersih ya kembali kepada pribadi masing-masing gitu ya. Misalnya ada tanah, pasir, kemudian juga mungkin sisa makanan, nasi dan sebagainya. Saya rasa ini kembali kepada pribadi masing-masing ya. Ada yang merasa begitu kotor dibersih-bersihkan, ada yang tidak. Ini pun kembali kalau memang ada orang yang suka bersih, kemudian dengan panjang pun dia
open bersihkan ya enggak masalah juga gitu ya. Tapi kalau pendek pun kalau nggak open ya banyak tanah. Jadi hitam-hitam ya? Ya, ini kembali pada pribadi masing-masing. Ya. Soal menjadi kesempatan lebih kotor, misalnya kalau cebok nggak bersih atau nempel di kuku ya itu kembali pada orangnya masing-masing juga gitu ya. Tapi menjadi kalau panjang pasti menjadi kesempatan untuk tidak bersih. Gitu ya. Nah ini ya itu masalah. Nah sekarang dikembalikan kepada aturan agama harus bagaimana gitu. Kalau Rasulullah itu bagaimana, mungkin ada yang bisa memberikan yang lebih paham soal ini. Ya baik, ini juga kita mengundang pemirsa yang barangkali ingin berkontribusi di acara ini ya, ingin memberikan masukan gitu ya tentang, atau mungkin pengalaman dari pemirsa sendiri selama ini memanjangkan kuku itu alasannya apa begitu ya, karena memang tidak dipungkiri di antara kita sendiri ada yang memang senang, lebih senang atau lebih nyaman kukunya panjang begitu. Dokter, kalau untuk ini ya tips tips untuk kuku ini agar sehat, kemudian bersih, terlihat bagus, tidak kering, tidak rapuh, ini apa ini dokter yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau kulit bisa kuku bisa bersih, bisa panjang, tentunya harus diopeni gitu ya. Kalau kotor ya dibersihkan, kemudian kalau bergelombang ya dikikir, dipakai kikir halus biar mengkilat, biar bagus gitu ya. Kalau rapuh biasanya ini berhubungan dengan kondisi gizi seseorang, ada kekurangan defisiensi kalsium atau defisiensi ya terutama kalsium ya, ini bisa bikin rapuh atau pas ada kondisi kurang mendapatkan oksigen yang bagus sehingga pertumbuhannya rada-rada terganggu ya bisa patah. Tapi itu kasus yang jarang ya, yang sering terjadi biasanya terinfeksi oleh jamur. Jamur ini karena kurang bersih atau memang pekerjaannya tiap hari ya sobo di tempat-tempat yang tidak bersih gitu ya, melihara peliharaan hewan-hewan di rumah, terus kemudian ke kandang nggak pakai sandal, nggak sepatu, ataupun pakai sandal pun ya nggak segera dicuci, biasanya ada jamur, kukunya warnanya kuning-kuning, ada yang putih-putih ya, terus pertumbuhannya melengkung-lengkung, lah itu biasanya karena jamur. Ya. Terus pinggirnya di batas kuku putih-putih, campur kuning biasanya itu. Nah kalau sudah kuku itu terinfeksi jamur, sangat sulit untuk disembuhkan. Oh gitu ya. Ini mungkin juga bisa ditampilkan ya contoh, ini tadi saya juga ada beberapa gambar sulit kuku yang rusak begitu. Ya. Nah itu biasanya nanti melengkung-melengkung, hitam-hitam, ada yang putih lah. Kalau kasus seperti ini ya kalau orang tua, orang kampung kayak gitu kan enggak gitu dipermasalahkan gitu ya. Kalau mau diobati yang benar itu kukunya harus dicabuti semua. Oh gitu ya, yang terlanjur berjamur itu ya. Nah, dicabut. Nah yang seperti ini yang berjamur. Ya. Ini kukunya harus dicabut dulu. Karena obat kuku yang dioleskan saat itu nggak tembus. Oh ya. Ya. Atau dikikir sampai dalam hampir kena daging gitu ya. Nah itu baru bisa dikasih obat. Oh iya iya. Dan pengobatannya juga biasanya cukup lama gitu. Nah ini jamur. Ini beda dengan cantengan ya dokter ya? Oh cantengan itu terinfeksi, jadi cantengan itu pinggir tepi ini kemasukan kotoran. Biasanya nunjelem ke daging dulu, kalau nggak dipotong. Ya? Di situ terjadi perlukaan, kemudian ada infeksi-infeksi. Nah, kalau ada infeksi pasti ada pembengkakan ya, peradaan pembengkakan itu sakit. Cantangan sakitnya itu karena begitu jalan kepiteh-piteh, kukunya nuncep-nuncep itulah. Kan di tangan juga kadang ya, cantangan juga. Ya. Nah itu
terinfeksi. Beda ya berarti penyebabnya? Beda, bakteri sama jamur beda. Dan ini tadi pakai kukunya yang pakai nancep ke daging juga ya? Itu penyebab awalnya begitu. Karena ada luka, kemasukan bakteri, kemudian peradangan, sakit. Kalau yang apa tadi yang berjamur tadi, memang yang terbaik adalah diambil dulu kukunya. Iya. Kalau untuk cantangan apakah juga sama, dokter? Tergantung kasusnya. Kalau sudah abses, sudah ada timbunan nanah, ya diambil, nanahnya dikeluarin, baru kasih antibiotik. Ya. Kalau jamur ya kasih obat anti jamur. Kira-kira Tapi gitu. itu tetap ya ada kemungkinan kambuh lagi kalau yang seperti itu. Oh bisa kambuh. Tergantung kebersihannya dan melihara kukunya. Makanya kuku itu kalau terutama kaki, jempol kaki itu harus tiap anu disesek gitu ya, di pinggir. Oh, biar nggak nancep ke bawah, nancep ke daging. Jadi pinggirnya dipotong? Oh, itu ya. Potong pakai gunting yang kecil itu dimasukkan. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik, itu ya tentang kuku. Nah kalau tadi mungkin kuku yang rapuh itu kan karena apa ya, kekurangan kalsium ya tadi salah satunya ya, lebih itu. Kemudian mungkin apa ya, dari kebiasaan sehari-hari apakah juga pengaruh, misalnya tadi selain apa ya, pegang kotoran itu juga mungkin karena terlalu sering memegang barang-barang yang panas, makanan yang panas itu juga apakah mempengaruhi, dokter? Enggak terlalu. Enggak ya. Kan yang megang jarinya bukan kukunya. Kan kadang kena juga. Enggak terlalu signifikan itu menjadi penyebab. Ya. Ya kalau mau manjangin kuku ya jangan asal dipanjangkan, ya dilihat estetikanya, bagusnya gitu ya. Kan bisa panjang tapi bagus juga boleh gitu ya. Tapi asal panjang ya kan ya nggak bagus gitu ya. Lah monggo aja, ada yang jempolnya diperpanjangin kukunya, ada yang jendiannya. Ada alasan juga kalau garuk-garuk tempat gatel, di sini sering gatel, biar nyampe kuku saya. Dipanjangkan. Ya, ada juga. Nah, dia merasa punya kuku panjang, kalau garuk-garuk lebih enak, ya mau gimana, mau diprotes gimana, dia nyaman begitu. Iya. Ya makanya kalau dia tilik ke anjuran agama bagaimana, saya rasa itu kan juga sebenarnya tidak harus wajib untuk tidak melihara kuku gitu ya. Boleh begitu ya? Boleh. Asal dirawat ya. Ya. Sifatnya kayaknya sepertinya boleh gitu. Baik, kemudian kalau mungkin selama ini yang pasien yang datang ke dokter begitu apa terkait permasalahan kuku ini kasusnya apa saja, dokter? Wah, hampir jarang, nggak ada yang, paling kalau toh ada jamuran yang selingnya jamur, tapi ya itu sangat jarang lah. Sangat jarang ya. Jamur berarti ini tadi juga penanganannya harus diambil ini tadi. Ya, kalau yang paling bagus ya diambil. Tapi ya kadang-kadang tidak semua pasien setuju juga kukunya diambil gitu ya. Padahal bisa tumbuh lagi ya? Bisa tumbuh, kuku itu diambil bisa tumbuh. Kayak rambut. Ya, ini mungkin bisa cerita juga, dokter, kalau kuku ini tadi diambil, ini kemudian bagaimana perawatan mungkin yang bisa dilakukan di rumah gitu biar mungkin ini juga cepat sembuh. Itu udah sifatnya udah operasi ya, nanti pasti ada kontrol tiap 2 hari, ada obat-obat yang harus diminum. Nah, kalau sudah begitu ya yang merawat tim medis lah, orang medis. Ya, baik. Kemudian kalau untuk mungkin makanan untuk penunjang keindahan kuku, kesehatan kuku apa saja, dokter? Nah, saya enggak begitu ya. Saya rasa ya vitamin, ya kalsium atau zinc itu bagus untuk perbaikan kondisi kuku dan rambut ya. Atau zinc atau seng orang bilang. Kalau waktu kemarin COVID kan kita sering dikasih kapsul zinc. Nah itu ada manfaatnya itu untuk kuku dan rambut. Ya, baik.
kalau untuk kondisi kuku ini apakah ada kaitannya juga dengan keturunan begitu? Jadi misalnya dari orang tua yang kukunya bagus, nanti otomatis anaknya juga punya kuku yang bagus, atau ada nggak kaitannya, dokter? Nah, ini saya belum juga. Ada yang bilang begitu, artinya ada teori yang kalau kukunya nyengkerut jelek itu memang ada faktor keturunan, tapi kalau yang orang tuanya bagus, anaknya mesti bagus. Ya ini yang masih apakah mesti mengait, masih tanda tanya ya. Tapi kalau yang kuku cacat yang sampai jengkerut-jengkerut, yang kecil, yang itu ada faktor keturunannya. Baik. Kemudian kalau untuk kulit yang berubah warna, misalnya menjadi kuning atau bahkan cenderung coklat, ini apa sebabnya? Ini apa, dokter? Apakah itu juga mengindikasikan ketidakberesan di dalam tubuh ya, begitu? Banyak terkait dengan mencerminkan kondisi tubuh ada, tapi yang kalau warna kuning apa, kalau gini saya lupa gitu ya, sudah itu lupa itu. Tapi ada mengait itu ya dengan kondisi-kondisi tubuh, misalnya kurang zinc, kurang kalsium, kurang zat besi, kurang hemoglobinnya rendah, biasanya pucat gitu ya. Orang kalau kekurangan zat besi, hemoglobinnya rendah, misalnya cuma 9-10, pasti ininya pucat gitu ya. Nah, yang lain-lain memang banyak ada mengait, saya lupa lah untuk sepenuhnya gitu ya. Baik, ini mungkin agak-agak sedikit ada kaitan dengan kuku, tapi lebih meluas lagi ke jari tangan dan kaki. Ini kalau perawatan sehari-hari agar dua bagian tubuh itu juga bisa lebih sehat, tidak kering, itu bagaimana, dokter? Apalagi kalau untuk kaki kan sering tertutup juga gitu. Nah, ini sudah beda kasus ya, kuku, dan sekarang kita bicara soal kaki. Yang kaki, tangan kering, biasanya juga tubuh kering. Nah, kalau kaki itu sering kering, itu satu caranya, kalau di rumah yang punya lantai keramik, lantai marmer, pakai sandal. Karena itu air di kulit itu akan terserap, apalagi kalau lantainya marmer. Itu sangat menyerap air, karena marmer itu kan porinya besar, dia lebih ke arah batu kapur ya sebetulnya. Nah itu pasti banyak kulitnya kering, pecah-pecah gitu ya. Kalau di rumah ya pakai sandal yang lembut, yang sandal rumah gitu ya, kayak spon, lebih ke kaki juga nyaman, nggak cepat kering. Terus kalau sudah kering bagaimana gitu ya? Kalau sudah kering ya di treatment, diobati untuk sementara. Kalau yang bisa dilakukan di rumah, pakai hand body, pilih hand body yang banyak pelembabnya. Nah, terus ini yang penting juga cara pakai hand body itu bagaimana gitu ya. Salah pakai hand body juga nggak ada gunanya gitu ya. Jadi kalau pakai hand body itu segera setelah mandi diandui, langsung diolesi hand body ke area kulit yang kering. Ya, berarti masih lembab ya? Masih lembab. Nah itu nanti ada manfaatnya. Kalau sudah rajin dengan hand body masih tetap kering, lah ini berarti sudah ke arah penyakit yang harus diobati. Kalau sudah bicara obat ya konsultasi sama dokter kulit kan gitu. Baik, ini memang kadang kalau untuk kulit kering tuh kaki itu sampai pecah-pecah, bahkan kadang ini juga ya, jari-jari itu juga bisa pecah-pecah. Musim kemarau, terus anginnya kenceng, dingin, kering, itu mesti tidak hanya kaki, bibir ya pecah gitu ya, wajah juga ngelodoki saking keringnya gitu, perih.
Nah itu karena terjadi penguapan air di kulit terlalu tinggi, pasti akan crack atau pecah. Ya, berarti pemakaian pelembab harus yang benar gitu ya ketika Ya, masih. kalau dengan pelembab nggak cukup ya harus ada obat yang lain lagi yang lebih tinggi. Ya. Kira-kira itu. Datang langsung ke BHT sudah banyak produknya ya dokter ya. Ya, ada kita ada krim khusus kaki yang kita desain bagus gitu ya. Jadi buat mereka-mereka yang memang kulitnya, terutama kulit kaki nggak nyaman, kita ada obatnya yang bagus gitu ya. Ya begitulah, terutama kalau ini saat sekarang ini Desember, November, Desember, Januari, Februari, kalau umroh, misalnya ada yang umroh, ini kulitnya jadi pada kering di sana. Meski dingin tapi mengeringkan, karena dinginnya nggak ada hujan. Iya. Gitu ya. Karena anginnya juga kencang. dingin, nah, dingin nggak ada hujan, nah ini yang bikin kulit kering. Mesti pada pecah-pecah, setelah pecah-pecah perih gitu ya. Baik. Ini ada pertanyaan ini mungkin barangkali dokter bisa menjawab ya. Pak dokter mau tanya, saya pernah mendapatkan pengarahan bahwa ketika mau pergi ibadah haji, bahwa pola memotong kuku tangan dan kaki dimulai dari jari kelingking tangan kanan, jari tengah, jari jempol, jari manis, dan jari telunjuk. Nah, apakah hal yang dilakukan ini apa ya? Bagaimana kaitannya dengan kesehatan kuku begitu? Kalau soal kesehatan, kalau soal urutan saya tidak ngerti. Ya, tidak ngerti. Kalau itu hadis pun saya nggak ngerti gitu ya. Kalau itu ajaran dari saya tidak ngerti. Saya belum ngerti. Belum ngerti. Cuma yang saya baca ya sudahnya kalau motong kuku hari Jumat gitu ya. Artinya itu pun sunnah, tidak harus kan gitu. Anda potong kuku kapanpun juga tidak masalah kan gitu. Jadi kalau untuk urutan ya tidak pengaruh ya? Ya itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Ya, baik. Kemudian dari Bapak Asep yang ada di Bandungan, kuku saya yang di jempol dua-duanya, kuku kaki saya yang di jempol dua-duanya, sebelah kanan kirinya sudah tidak rapat, jadi kotoran terkadang masuk. Kalau saya telat membersihkan, ini jadi sedikit berbau. Apa ada dampak negatif pada kesehatan, dokter? Mohon nasihat dan sarannya. Ya, kalau yang masuk itu tidak kotoran bakteri, pas kondisi tubuh sampean rada menurun ya jadi infeksi. Nanti sakit atau merah, bengkak, sakit. Ya kalau cuma masuk kotoran-kotoran yang tidak, atau kondisi tubuh sampean imunnya pas kuat ya tidak terjadi infeksi ya tidak masalah. Tindakan kalau kotor dibersihkan sudah betul. Tapi kalau mau ya rajin dibersihkan, pas mandi sekalian dibersihkan gitu ya. Direndam, perlu direndam atau enggak dokter? Ini apalagi kalau menghilangkan baunya ini? Ya, kalau ada kotoran mesti bau, kalau udah dihilangkan kan enggak bau. Ya. Yang bikin bau itu kan kotorannya itu. Asal pas mandi kita punya sikat sendiri yang untuk kuku, dibersihkan, disabun, disikat kan gitu setiap mandi. Kalau memang sering terjadi kemasukan kotoran. Kan kalau mandian bersihkan hidung, ngupil ya pas di mandi kan gitu tuh. Ya. Ini kalau kuku sudah tidak rapat ini kaitannya apa dokter? Apakah usia atau apa? Iya, usia. Namanya udah mulai mengecil, atrofi. Tidak bisa dicegah begitu? Enggak bisa. Kukunya apa? Mengkerut. Kulit, tidak hanya kuku, kulit pun ya selama-lama mengkerut. Gitu. Ya, berarti rajin-rajin dibersihkan begitu ya? Ya. Dan ini ya, jaga kesehatan aja biar ini ya, bakteri yang masuk tidak menyebabkan tubuhnya sakit begitu.
kalau apa namanya, kan ada juga perawatan yang pakai di apa ya dokter ya, direndam, Ya itu kan dipijit, itu apa itu? manicure pedicure. Ya, Melayani juga ya seperti itu ya di klinik? itu kelas salon itu kita nggak ngerjakan. Oh ya. tidak ya? Tidak ngerjakan. Jadi kalau sudah kelas salon saya tidak nyentuh lah, biar jadi rezekinya orang salon. Berarti itu memang karena tidak ada masalah ya kalau orang mau pedicure itu bukan masalah kesehatan ya, tapi lebih ke kecantikan. Ya, estetik. Ya sebetulnya boleh dibilang masuk ke kesehatan juga bisa, cuma saya mengeksklud ya, tidak itu lebih banyak pekerjaan salonnya ya, silahkan di salon gitu. Ya. Memang kalau yang kulit tebel dikeroi gitu ya, dikupasi, yang apa? Ada ini ya. Kapalan gitu ya, kapalan itu bisa ditipiskan, yang kasar-kasar diambili gitu. Ya boleh gitu, memang bagusnya ya begitu gitu ya. Biar begitu. Cantik kukunya ya. Mau pedicure, manicure tiap sebulan sekali, ya monggo boleh, bagus gitu. Bagus. Baik. Ada pertanyaan lagi dokter dari Ibu Tati yang ada di Nguter, Sukoharjo ini. Dokter, saya suka memanjangkan kuku di jempol dan telunjuk di bagian tangan kiri, fungsinya untuk menjepit kain karena saya tukang permak. Mohon sarannya dokter bagaimana agar kuku saya kuat karena sering patah, kalau patah juga sedih. Terus dokter, kenapa ya dok kadang-kadang kuku saya tampak ada garis putih di dalam kuku? Ya, jadi kalau panjang, kuku panjang memang faktor risikonya patah. Gitu. Apalagi kalau untuk jepit kain, jepit barang atau untuk pasti akan punya risiko patah karena di situ kan tidak ada sistem penguatan. Kalau warna putih ya sering memang ada kayak gitu ya. Itu putih itu melintang ya biasanya? Ada yang melintang, ada yang lurus juga ada. Nah, mengait apa? Saya mohon maaf, saya lupa daripada salah jawab. Ya. Tapi itu ada penyebabnya gitu ya. Ada penyebabnya. Saya lupa. Tapi bukan masalah kesehatan. Enggak. Ya soal tubuh aja, tapi tidak terlalu mengganggu lah. Itu tidak terlalu signifikan gitu ya. Kayak misalnya orang punya sakit jantung ya, pasti di sini kukunya nanti bergelombang. Oh gitu. Ya, bergelombang, terus warnanya nggak merah cerah, rada kebiruan. Ini mumpung ingat saya ngomong. Ingat saya ngomong. Jadi kalau ini untuk yang putih tidak perlu tidak perlu dikhawatirkan begitu ya. Yang ini kalau untuk biar kuat tadi gimana dokter? Panjang kuat? Ya ojo nggih jepit. Risikonya yang orang yang melihara kuku itu kan memang dieman-eman, jadi ya pilihan lah itu ya. Karena ini ya kuku kalau panjang juga mungkin yang nyucinya manual juga terganggu loh itu. Berarti kan nggak mau nyuci, udah itu nggak mau kerja. Usah nyuci ya? Masa enggak nyuci enggak, ngurus anak mungkin ya enggak. Membahayakan anaknya ya. Ya. Yang hobi bela diri juga ya. Ya. Tidak perlu memanjangkan kuku. Ya bisa dinilai juga, wah nanti kalau laki-laki kalau mau cari istri jangan yang kayak gitu, mesti nggak mau kerja, kayak bisa aja gitu soal ya. Baik. Apa ini yang ingin disampaikan ke pemirsa Pak Dokter? Silahkan mungkin pesan-pesan dari dokter ya, entah itu terkait kuku, terkait kesehatan, terkait yang lainnya, atau di Bihati sedang ada promo apa misalnya. Ya. Promo bulan November. Gini, masalah kesehatan kulit itu kan sebetulnya masyarakat kita itu kan masih berbeda-beda. Ada yang bermasalah itu tidak dianggap masalah ya karena memang jarang menimbulkan kesakitan. Contoh bahkan orang sudah sakit panu aja
ya tidak merasa masalah juga ada. Orang jerawatan parah merasa tidak masalah juga ada, dianggap biasa gitu ya. Bahkan yang ada orang sakit kusta pun dianggap wajar juga ada gitu ya. Jadi ada sebagian masyarakat yang kalau sakit tidak terlalu membahayakan jiwa atau tidak memberikan rasa sakit, misalnya nyeri, nut-nutan, pusing-pusing, tidak dianggap sakit juga, diabaikan gitu ya. Itu sebagian masyarakat kita masih banyak, tapi ada sebagian masyarakat juga ada jerawat satu aja udah kicir gitu ya, sudah pengen sembuh. Ada yang wajahnya kasar, kemudian rodok ngeflek, sudah segera pengen dihilangkan juga ada. Jadi ini sebetulnya masalah kesehatan kulit masih menjadi pilihan gitu, antara kesadaran untuk butuh diperbaiki ya, dan tidak butuh, ini masih pilihan ya. Tapi ada yang sudah sadar, sudah pengen lihat cakep, kulitnya bagus ya, ini juga sudah mulai banyak, terutama 15 tahun terakhir ini animo masyarakat untuk kulitnya lebih bagus sudah mulai semakin tinggi gitu ya. Maka banyak yang butuh skincare, perawatan dan sebagainya, ini sudah mulai tumbuh sampai sudah menjadi ketemu kancane kowe perawatan yang ngendi kan gitu. Dan jadi topik pembicaraan ya. Aku yang kiri ya. Saya di hati gitu ya. Plus gue dokter melu dirasani kan gitu. Ya terserah kan gitu ya. Nek dirasani apa ya alhamdulillah, sesuk oke saya dokter kawan gitu. Kalau dirasani jelek ya paling ya biasa kayak gitu. Jadi gini, antara sadar membutuhkan perbaikan dan tidak sadar ya ini masih pilihan. Tapi begitu Anda sadar untuk memperbaiki dan untuk lebih baik, ya semoga hati dipercaya gitu aja. Ya, dan kalau apa ya, pemirsa ingin konsultasi, ingin tanya-tanya soal kesehatan kulit juga bisa ya? Bisa, kita membuka konsultasi online ya. Nanti bisa dilihat linknya di linknya IG-nya Bihati ya, Bihati loh. Anda kalau punya akun Instagram, ketik Bihati pasti sudah muncul. Di sana Anda bisa ada link kontak WA-nya, ada DM-nya, kita ada yang ngurus, pasti akan dijawab. Ya, artinya direspon lah. Cuma kalau pas lagi rame ya jangan minta segera terrespon gitu ya. Ya pasti ada diresponnya pasti. Cuma kalau kok suwe man, wah harus ada yang komen. Buka online ya tenaganya tambahi, kan tidak sesederhana itu kan gitu ya. Kita tidak sedang menjadi konsultan online publik yang harus semuanya gitu ya. Kalau di Instagram ini pemirsa bisa ketik Bihati.skin clinic ya, itu nanti sudah Bihati.skin clinic ya. Kan semua boleh jadi followernya. Kan boleh ya. Ini kalau sosmed. Kalau sekedar konsultasi tidak beli produknya pun tidak masalah ya dokter? Oh tidak masalah. Boleh juga ya? Boleh. Di Bihati konsultasi gratis. Anda datang konsultasi terus sudah selesai, terima kasih dok, saya izin pulang, belum beli produk, boleh, nggak akan saya apa-apakan. Emang ada yang begitu dokter, yang datang? Oh ya ada. Kalau memang semua pendengar ini ya, kalau memang nggak punya biaya dan sakit kulit, silahkan ke saya obati gratis. Oh, iya. Boleh tetangganya, boleh siapapun, tapi jujur nggak punya. Tapi bukan masalah kosmetik loh ya, masalah sakit kulit loh ya. Kalau kosmetik beda lagi gitu ya. Tapi kalau masalah saya jerawatan nggak punya uang dok, tolong diperbaiki, ini lain. Tapi kalau Anda sakit kulit, misalnya kusta, misalnya kita sering penyakit kelainan bawaan, saya
Saya itu ngobati, menangani dari bayi usia berapa bulan itu? 5 bulan, dan penyakit itu kegawatan darurat, kalau kita nggak pinter itu pasti mati lah gitu ya. Sampai sekarang sudah SMP kelas 3 dan free terus. Dari umur 5 bulan sekarang kelas 3 SMP itu saya free kan terus. Dan ada 2 orang kayak gitu. Ada yang sakit kusta, saya ngobati 6 bulan, setahun, ya saya free. Kalau memang tidak punya, jujur nggak punya, saya tolong. Tapi ini sakit ya, sakit. bukan ingin glowing cantik begitu ya. Ini yang gawat darurat gitu loh. Benar-benar tidak mampu ya, dan sakitnya serius. Ada yang luka bakar waktu kecil, dibawa guru SD-nya, guru TK SD itu, saya ngupaini sampai lulus SMA juga, plus biaya sekolah juga. Karena nggak punya ya saya biaya sekolah. Gitu. Delalah lulus SMA nggak pinter, nggak mau kuliah, ya sudah gitu. Nggak mau saya kursuskan jahit, bisa jahit, ya bisa jahit, mandiri juga, ya. Bisa mandiri. Baik. Saya kasih mesin jahit juga gitu. Ini semoga ini ya BiHati semakin dipercaya oleh masyarakat begitu ya, untuk konsultasi baik tadi kecantikan, kesehatan kulit ya. Ya, monggo. Tadi dan yang mendengar semua, kalau ada tetangga, saudara memang nggak punya dan sakit kulit, bawa ke tempat saya. Bisa konsultasi dan nggak usah pakai surat dari Pak Lurah, udah jujur saja, nggak punya. Itu saya percaya itu udah. Jujur nanti itu tanggung jawabnya malah langsung ke Allah ya. Itu ya, yang penting jujur itu. Baik, dokter, terima kasih ya untuk kehadirannya di studio MTA TV, sudah berbagi informasi dan juga apa ya tadi, info yang gratis-gratis tadi. Alhamdulillah, semoga bisa dimanfaatkan oleh pemirsa semuanya. Lalu nanti gimana, ada 100 orang, nggak apa-apa. Baik dokter, insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan dokter ya. Baik, dan pemirsa, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di program BiHati. Kita insya Allah berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.